Air beriak tanda tak dalam, air jernih seperti berlian. Izinkan saya mengucapkan salam. Selamat datang di Dan Podcast sekalian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Senang sekali Waalaikumsalam. saya pertama kembali menemani Anda di edisi podcast kali ini dan tentunya seperti biasa, Sobat dan Ben, kita akan menghadirkan informasi yang tentunya sangat bermanfaat untuk kita semua, terutama juga ini khususnya membangun karakter yang sangat baik untuk anak di usia sekolah yang tentunya harus menguatkan diri agar terhindar yang namanya dari bahaya dari narkoba itu sendiri. Di tengah-tengah kita sudah kehadiran narasumber yang tentunya akan menghadirkan informasi untuk kita. Kami ucapkan selamat datang untuk Abang Dedi Haryadi selaku Sekjen Trans Indonesia dan khususnya di Provinsi Bengkulu selaku Ketua Trans Provinsi Bengkulu. Selamat datang Abang. Selamat datang, terima kasih undangannya. Baik, Sobat Darwin, jadi seperti informasi yang kita sampaikan sebelumnya, untuk mengetahui terlebih dahulu sebenarnya apa itu sains, langsung saja kita tanyakan ke Bang Dery tentunya ya. Kami persilakan untuk Abang. Oke, Bunda, terima kasih untuk BNN sebelumnya dan mengundang untuk kesekian kali lah untuk main di BNN. Kalau SANS ini berdiri, singkatannya dulu ya, SANS ini adalah Satgas Anti Narkoba Sekolah. Satgas Narkoba Sekolah yang dulunya inisiasinya itu emang dari mantan Bapak Kapolda Bengkulu, Bapak Coki Manurung, Brigjen Pol Coki Manurung saat itu dia kepengen punya salah satu wadah yang membentengi generasi tapi mengedukasinya dari sekolah. Karena kalau sudah kuliah, mereka akan mempunyai pola pikir tersendiri. Makanya kemarin tercetuslah saya panggil tercetuslah untuk Satgas Anti Narkoba Sekolah. Nah, setelah itu 2016, 2016 pergerakan planning kita pembentukan 10 kabupaten kota langsung di bawah pembinaan Polres karena BNN dulu kan belum ada di 10 kabupaten kota. Jadi kita salah satu kendalanya di situ. Jadi kemarin kita langsung ke Polres, akhirnya running 10. Setelah itu baru kita presentasi bersama pemerintah daerah. Ya prinsip kita anak muda, kita tidak mau datang dengan proposal kosong. Kita mau datang dengan apa yang sudah dibuat dulu. Kalau semuanya dibuat, kalau kita naikin, kita baru naik mulai akhirnya disambut oleh pemerintah daerah saat itu Bapak Gubernur Muhyiddin Iskandar saat itu masih menjadi PLT Gubernur dan beliau sangat antusias dan menyanggupi untuk langsung menjadi Bapak Asuh Sans untuk Provinsi Bengkulu. Nah awalnya ini ya semangat anak Bengkulu, semangatnya anak Bengkulu. Mengapa tadi disebutkan saya ada dua jabatan sebagai sekjen dan sebagai ketua provinsi Bengkulu. Nah, awalnya semangat anak Bengkulu, kita kepengen, ini saya cerita sedikit nggak apa-apa Dinda ya, silakan. Jadi saya punya cerita yang agak unik. Saya tuh bang, saya pernah ngikut namanya Filmi Tanas, bukan IMB Mahasiswa Nasional dan Nasional se-Indonesia di salah satu kampus di Solo. Nah, orang itu menanyakan Bengkulu itu di mananya Kalimantan. Jadi mereka tidak kenal Bengkulu. Pertama awalnya sih dendam gitu. Dendamnya dendam baik lah ya. Kita yang mengatakan dendam baik. Mereka tidak kenal Bengkulu. Bengkulu badai Kalimantan, Bengkulu di mana di Palembang. Kalau Palembang masih oke lah, masih ada. Gitu. Nah, terus berawal dari sana saya punya tekad, oh berarti saya introspeksi diri. Oh Bengkulu nggak dikenal. Bengkulu kurang, bukan nggak dikenal, Bengkulu kurang dikenal lah kita. Bengkulu. Setelah itu dapat tawaran dari Pak Coki untuk pegang Satgas Anti Narkoba Sekolah. Oke, kita jalan, kita rating dulu, kita nilai ta'ala dulu untuk buat seprovinsi Bengkulu. Terus ada edaran dari Bapak Gubernur bahwa seluruh SMA SMK seprovinsi Bengkulu wajib ada Satgas Anti Narkoba sekolahnya dengan Bapak Gubernur. Terus di awal 2023 kemarin, sebenarnya mau launchingnya di 2019 karena COVID kita tidak bisa untuk eh, istilahnya itu untuk berkumpul terlalu banyak. Jadi 2023 awal kemarin kita launching Satgas Anti Narkoba Sekolah Indonesia.
Jadi kita sekarang organisasi daerah, kita bicaranya ini organisasi daerah yang pertama kali nasional dan pusatnya itu ada di Bengkulu. Kantor pusatnya ada di Bengkulu. Jadi sekarang itu sudah ada 18 malah 18 provinsi yang yang sudah terkonfirmasi telah terbentuk satu sekolahnya. Dan yang baru terlantik itu ada Nusa Tenggara Barat, Sumatera Utara, sama DKI kemarin. Nah, baru ada 3. Nah, jadwal 15 lagi kita tunggu setelah Pilpres. Biar ada tenang, biar nggak ada istilahnya itu. Sudah ambil untung, ambil momen ini barangkali. Jadi kita setelah Pilpres, kita baru lagi. Semangat inilah yang kita buat mengapa saat ini agak sedikit beda sama organisasi siswa lainnya. Kita bicara organisasi. Nah, karena kita kepengen bisa ini adik-adik ini mereka bertiga. Nah, sesuai dengan petunjuk Pak Gubernur dan Pak Kapolda bahwa dan juga Pak BNN bahwa saat ini harus tetap menjadi barometer mengedukasi anak-anak di lingkungannya sendiri. Kalau BNN itu ada istilah namanya teman sebaya. Nah, kalau di saat itu hampir sama bahasanya, tapi kita tidak menyebut teman-teman di lingkungan mereka. Mengapa di lingkungan mereka? Mereka akan lebih nyaman bercerita dengan seumuran mereka. Pasti itu. Kita punya kakak adik aja mungkin agak susah untuk bercerita. Jadi kalau mereka dengan seumuran mereka, pasti mereka akan. Dan mereka juga dengan seumuran mereka lebih pandai untuk mendeteksi. Oh, teman saya ini 3 hari nggak masuk sekolah. Ada apa? Ada masalah apa di rumahnya? Terus, oh pergaulan, oh dia balik mau terus, oh dia ini terus kan? Nah ini ya teman seumuran mereka ini kita manfaatin untuk menjadi corong informasi. Oke, kita edukasi, prinsipnya kita edukasi, kita preventif ya, preventif untuk ke anak-anak. Itu tuh sekilas info, sekilas layang pandang lah yang orang Bengkulu bilang apa itu di dirinya. Jadi saya bisa mendeklar bahwa saat ini satu-satunya organisasi daerah yang secara nasional. Saya berharap satu lagi ada Bupan. Ada Bupan itu punya daerah kota Bengkulu. Saya berdoa betul kalau Bupan nanti bisa go nasional juga. Maka tidak bisa. Ini idenya bagus. Tidak ada yang kita mau menggali ide orang. Ya, betul ya Bang ya. Karena memang kalau bukan generasi mudanya, terutama khususnya yang ada di Provinsi Bengkulu untuk memajukan daerah sendiri, khususnya juga, apalagi ini bergeraknya di bidang anti narkoba. Iya. Salah satunya benar kata Bang tadi ada SANS, mungkin untuk khususnya di dunia pendidikan di kalangan anak sekolah, Iya. terus ada di dunia mahasiswa itu pemuda-pemudi pegiat anti narkoba Iya. atau bukan, betul kata Bang ya. Karena secara penyebutan atau penamaan aja yang beda, Betul. tapi dengan niat dan tujuan yang sama, ya insya Allah semoga niat baik ini juga bisa terus maju dan berkembang khususnya untuk membuat Provinsi Bengkulu bersih dari narkoba. Baik, apa luar biasa sekali tentunya. Nah, untuk keanggotaannya sendiri ini Bang, ini kira-kira siapa aja nih yang bisa bergabung di PAN khususnya? Jadi kalau keanggotaan saya bagi 3 nih ya. Dalam artian ada anggota biasa, aktif, sama pengurus ikuti. Saya bagi 3. Kalau anggota biasa ya kita tahu lah anak-anak di usia sekolah ini kan moodnya sering berubah-ubah. Kadang dia ngotot, oke saya ikut Bang, aman ini, pokoknya saya totalitas, saya akan misalnya saya dapat aja satu kasus aja satu kasus. Dia namanya ini kita mengumpulkan anak di beda-beda sekolah ya. Satu kasus mereka menyukai lah bahasanya bukan acara, menyukai salah satu teman sekolah lain. Dengan semangatnya datang oke biar ketemu terus barang ini komunikasinya nggak lancar antara mereka dia ini sama yang dia sukai. Tiba-tiba putus tengah jalan. Nah ini mood ini bisa berubah. Ini kan di dunia remaja kan ini wajar. Wajar. Makanya di saat itu ada anggota biasa, anggota aktif, sama pengurus inti. Nah pengurus. Nah kalau anggota biasa itu seluruh pelajar se-provinsi itu kan anggota biasa. Kalau anggota aktif itu kita baru bisa. Biasanya kalau kita bilang itu ada seleksi alam.
Jadi seluruh anggota SAN siapa yang bergabung untuk seluruh pelajar Pusat Provinsi Bengkulu silakan. Tapi semuanya open. Silakan gabung. Sekretariat ini jadwal kumpul sini semua kegiatannya ini open. Nah, seleksi alam inilah yang menentukan apakah mereka emang tetap bisa konsisten dan apakah mereka akan mundur secara teratur. Nah, dan satu yang saya terapkan di SAN adalah SAN itu tidak pernah memecat anggota. Kalau meresapel pengurus, iya. Kalau untuk memecat anggota, tidak. Kenapa? Menurut mereka ini akan berubah lagi suatu saat. Lihat mereka teman-teman lamanya masih kumpul, mereka akan kumpul. Bang masih boleh nggak kumpul? Dek, selagi sekalian pertama masuk SAN, ya sudah sampai kapanpun sekalian akan tetap SAN. Tetap SAN. Secara logik gini, saya awalnya itu semuanya kerjanya di daerah. Begini, saya punya anak empat, tiga cewek setuju. Saya cuma berharap di saat saya 20 orang misalnya, 20 orang pengurus intisan, ini 20 orang udah pasti ini anak-anak yang anti narkoba. Saya udah pastikan 20. Kalau saya bisa selamatkan 20 orang ini untuk pemahaman dan dia paham tentang arti narkoba dan hukumnya, saya berharap 20 orang ini nanti bisa menyelamatkan generasi anak-anak saya. Itu aja kerja. Jadi sistemnya yang saya tanamkan sama adik-adik kita itu, ayo kita nilai tanah, kita kerjakan apa yang kita kerjakan hari ini, itu akan ada hasilnya. Mungkin kita tidak merasakan, akan ada yang merasakan dalam cucu kita. Itu yang kita kerjakan mungkin SAN. Jadi makanya seluruh anggota SAN, yang anggota biasa SAN itu kita bicarakan tidak ada makan anggota. Semuanya anggota SAN, kapanpun dia akan kembali berkumpul, dia tetap keluarga SAN. Dan itu tetap senior SAN. Nah, ini bedanya. SAN itu kita main senioritas angkatan. Mengapa kita tetap memuliakannya main angkatan? Sekarang udah masuk ke angkatan 7. Udah masuk angkatan 7. Nah, jadi di saat mereka mungkin ada yang kuliah keluar, ada yang kerja di luar, banyak udah ada yang kerja, udah ada nikah juga. Nah, jadi di saat mereka pulang ke Bengkulu, pasti mereka bukan apa kegiatan, apa rencana kegiatan ke depan, ayo kita kumpul. Nah, di saat mereka kumpul, nah saya kumpulin lah semua junior-juniornya, karena pergeseran etika anak-anak sekarang, ya kita rasakan bersama. Yang mana menghormati orang yang lebih tua itu sedikit. Bukan sedikit sih, bisa udah terkikis lah, saya bilang. Nah, jadi di etika di SAN, yang namanya senior angkatan, mereka wajib untuk salam dan bengkokan. Dan orang lain salam cinta. Kita etika ini tetap adab yang punya leluhur kita, ini tetap kita laksanakan. Nah, makanya saat itu banyak yang ngomong kosong bilang, enggak, kita berbilang, tapi kita membudayakan etika orang tua kita dulu. Di sini kan kalau yang jelek ya kita ubah, kalau yang bagus kita teruskan. Dan maksudnya gitu kan etika di situ. Nah, inilah yang ada yang bisa. Kalau belajar ke anggota aktif, ini yang kita seleksi tadi masuknya anggota aktif. Nah, di pengurus inti ini juga ada tingkatannya juga. Jadi mau masuk ke pengurus provinsi, dia harus dari tahapan paling bawah. Dari mau pengurus sekolah, karena di sekolah kan ada sang sekolah juga. Dari pengurus sekolah naik ke pengurus kota, dari pengurus kota baru dia akan naik ke pengurus provinsi. Nah, jadi saat itu selain untuk belajar tentang bahaya narkoba, dia juga akan belajar organisasi ini. Nah, kalau di tingkatan provinsi, pressingnya agak keras, karena mereka untuk persiapan kuliah, kita bicara untuk dunia luar lah, untuk dunia luar itu. Nah, pressingnya jadi di tingkatan provinsi ada manajemen konflik, saya hantam, saya dikasih kegiatan tanpa dana, bisa nggak mereka buat kegiatan mentok. Jadi prinsipnya saya kalau negara BRI buat kegiatan, ini kegiatannya buat. Nggak ada ceritanya dulu, harus jadi. Jadi mereka berpikir, inilah manajemen event yang selalu saya buat. Alhamdulillah, mulai dari 2022 kegiatan, sekarang saya udah bisa lepas. Kalau dulu kan saya ikut, saya bisa, oke, kalau untuk kamu ini, kamu butuh kerja. Nah, satu lagi yang bisa,
Di saat saya tunjuk ke panitia, tidak ada ceritanya untuk apa itu honor. Nah, satu ini, kedua disiplin, disiplin yang saya paling apa ya? Saya selalu bilang sama adik-adik, di saat kalian bisa menghargai waktu, kalian akan ingat. Misalnya rapat nih, rapat kita jam 10 nih, bikin pengumuman besok kita rapat jam 10. Mereka sudah tahu, di awal-awal sudah saya jam toleransi waktu abang itu cuma 15 menit, 10 lebih 15. Jadi di saat yang terus jangan sampai saya buka rapat dengan assalamualaikum, saya buka orang datang. Saya paling gak suka kalau saya mimpin rapat orang baru masuk, akhirnya kan ngeblank, nah mereka itu ngambil sikap sendiri kalau mereka terlambat, ngambil sikap, ngambil hukuman sendiri, ada ekspor yang pada jalannya untuk sholat. Nah itu sebenarnya yang jadi disiplin waktunya yang kita dapatkan. Jadi baik, luar biasa banget tentunya. Abang ini kayaknya kalau kita sudah berbicara lebih jauh tadi ya udah cakap juga. Sepertinya memang masa remaja ini benar kata Abang tadi, mungkin moodnya udah berubah, Ya, terus juga itu tadi karena dia memiliki untuk organisasi dalam bentuk kekeluargaan yang harus tetap menjaga etika dan kebudayaan kita. iya. Nah, ada nggak sih Bang tantangannya mungkin barangkali apa nih kesulitan untuk berkomunikasi terhadap khususnya di usia remaja, apalagi untuk membangun kesadaran mereka untuk anti narkoba itu sendiri. Kalau tantangannya di waktu kali ya, karena usia mereka ini kan ya remaja tangguh, kita bilang. Dan pantauan orang tua juga masih kenceng nih. Beda kayak anak-anak yang udah kuliah ya, udah kuliah Bu, saya kerja kelompok gitu kan masih. Kalau ini kan ya, jadi yang saya terapkan sampai saat ini itu masih tetap ya, masih tetap apapun kegiatan, apapun rapatnya, itu minimal yang cewek saya geser dulu. Maghrib udah bubar, kecuali event ya, kecuali event. Maghrib kita sudah bubar, maghrib saya selalu bilang sama adik-adik, maghrib itu usahakan maghrib di rumah dan makan malam bersama sama keluarga. Karena kita ngambil di situ kan. Nah terus tantangan kita ke depan untuk ngadapin anak-anak itu pertama tadi mood ya, mood mereka sehingga baru. Yang kedua waktu. Nah, pertama eh, sekolah full day, Nah, iya betul. betul kan? Sekolah full day nih. Sekolah full day sampai jam 4 sore, 4 sore baru pulang. Nah, saya harus benar-benar bisa untuk mengatur waktunya. Misalnya kegiatannya ini minggu, berarti otomatis saya akan rapat di hari Sabtu. Karena saya selalu kegiatan Hamin satu itu semuanya harus clear. Karena kalau untuk anak bawah sekarang saya minta Hamin 3. Hamin 3 semuanya clear. Nggak ada lagi persiapan yang lainnya. Nah, waktunya ini yang terkadang yang bentrok. Karena ada beberapa sekolah, kita tidak bicara satu sekolah aja. Ada beberapa sekolah yang oke, anaknya bisa izin di jam sekolah. Ada beberapa sekolah juga yang oh, jangan izin jam sekolah dong, anak-anak mau belajar. Belum, saya katakan itu benar. Karena tugas pertama mereka adalah belajar. Tugas mereka adalah belajar. Nah, dan ada juga, nah ini yang kita sama-sama pernah sekolah ya. Ada juga anak sekolah yang namanya kegiatan keluar itu paling semangat. Ya kan? Oh, ada kegiatan, bang izinkan kami, bang izinkan. Nah, ini paling semangat. Sedangkan dia udah berapa kali ikut kegiatan yang izin terus. Nah ini yang kita harus memang manajemen komunikasi sama pembinaan sekolah mereka. Kita selalu tanya, oh ibu izin, saya akan mengizinkan anak si A. Riwayatnya gimana? Kayak nanya riwayatnya gimana ya? Betul di sekolah aman kah kalau saya izinkan kaki gitu. Nah, karena ya rata-rata anak-anak yang semangat itu ya memang dia punya pengen kegiatan dan rata-rata juga bisa dikatakan rata sih, bisa dikatakan ada juga yang emang lagi menghindari, betul kan? Ada yang lagi menghindari nih. Oh, ininya besok itu, ya kan? Wah, aku tahan sih di barang besok ini, ya kan? Ada juga modus yang untuk menghindari. Nah, inilah yang tantangan kita sama adik-adik senior. Adik-adik senior itu untuk mereka memilah. Misalnya event saat ini udah si ABC, event selanjutnya udah berarti D, E, F, G lagi deh, kita gantian. Jadi jangan sampai gara-gara sans
orang tuanya dipanggil. Nah, jadi kita nggak mau. Jangan sampai gara-gara itu. Berdasar orang tuanya dipanggil. Jadi sudah kita bilang, oh jadi kita matching deh. Kegiatan ini ya, panitianya kegiatan ini, panitianya ini. Terus sosialisasi ini. Nah, saat ini yang udah jalan sekarang itu, ini saya tambahkan sedikit, kita bentuk di SMA. Nah, kita tuh buat kegiatan program itu kayak simbiosis mutualisme ini. Jadi kita bentuk sang sekolah di SMA. Sang sekolah SMA-nya sudah rapi dulu. Saya minta mereka rapi dulu. Setelah mereka rapi, mereka akan membentuk sang SMP. SMP terdekat di sekolahnya. Mengapa saya minta SMP terdekat di sekolahnya? Karena sekolah masuk zona sekarang kan zonasi nih. Apa nih? Zonasi kan? Iya, Ada ya? Jalur lokasi daerah terdekat ya. Otomatis kalau dia SMP terdekat, kebanyakan dia akan masuk SMA terdekat di sana juga. Nah, jadi dia akan kembali ke sekolahnya. Secara psikologis, yang namanya alumni datang ke sekolah kan bangga nih, betul. Bangga kan? Mereka akan bisa nyaman dengan sosialisasi banyak, pokoknya nyaman ke sekolah mereka itu. Itulah yang kita mainkan psikologis anak-anaknya, mainkan dalam artian positif ya. Oke deh, kamu balik lagi ke sekolah kamu, sosialisasi. Satu, mereka lebih nyaman sosialisasi ke adik-adiknya. Yang kedua, para guru-gurunya juga udah kenal. Komunikasinya juga lebih lancar. Bu, saya alumni. Saya nggak sadar kalau saya alumni SMA 3 kok. SMA 3 orang bilang. Saya masuk sebagai alumni. Kayaknya kalau saat SMA 3 nggak jalan, saya mampu. Nah, jadi kan emosional sebagai kakak angkatan di sekolah itu terbangun. Nah, kalau ini sudah terbangun, bentuk komunikasinya bisa lancar. Itu yang kita harapkan. Baik, betul banget ya tentunya. Apalagi ini khususnya juga pasti yang apa ya semangat untuk menjadi organisator, apalagi benar kata Bang tadi kayaknya bukan jadi bonus sih, kayaknya memang momennya banget Bang ya untuk ajang biar bisa menyegarkan pikiran. Betul. Barangkali karena momen ya itu tadi salah satunya memang benar organisasi itu penting, tapi ya pendidikan harus lebih diutamakan. Tetap nomor satu. Seperti itu. Lanjut kembali Bang, ini bagaimana pendapat Abang terkait dengan mengenai maraknya penyalahgunaan narkoba yang tentunya marak di kalangan pelajar seperti itu. Yang pertama prihatin lah ya, prihatin. Jadi kita yang paling tinggi juga zat adiktif ya. Adiktif narkoba kan harus narkotika harus kita mana adiktif. Kalau mana adiktif yang tinggi. Dan ya kita tidak juga bisa menyalahkan teknologi. Ya, tidak juga bisa menyalahkan teknologi. Ya, kemarin terbaru penangkapan ganja yang pengirimannya melalui GNT kan, ya kalau nggak salah ya, media pengiriman yang mereka belanja secara online. Nah, kita tidak juga bisa menyalahkan teknologi. Nah, sekarang itu bagaimana kita bisa bijak untuk menggunakan teknologi. Nah, inilah yang kita selalu sampaikan ke adik-adik. Kalau ya kita juga harus hati-hati nih menyampaikan sosialisasi. Ini mungkin teman-teman dari BNN, terus ada dari penggiat-penggiat lainnya, Unpad dan lain-lain, mungkin juga ketemu di lapangan. Nah, menyampaikan sosialisasi dengan menjelaskan cara pemakaian. Nah, ini bahaya. Ini bahaya. Karena mereka karena anak muda, anak-anak sekolah ini kan prinsipnya mereka tingkat penasarannya tinggi. Tinggi betul. Ya ibarat makan sebelah, pedasnya tuh level-levelan kan. Kalau sekiranya, oh ini kurang pedas nih. Ini pedas ini bukan lagi level. Nah, ini yang kita siasati. Oke, penyampaiannya. Sekarang saya lebih tertarik dengan video visual daripada saya main di ngeliatin, oh ini bom ya, alat pengisap sabu, dan ini cara penggunaannya ini dibakarin lagi. Nah, ini yang kita hindari sekarang. Dan sekarang saya lebih senang ke testimoni. Testimoni ada beberapa apa ya namanya mantan pecandu itu yang emang teman-teman kita yang
udah kembali tracknya udah kembali ke track lah, kita udah track, kita ajak untuk menceritakan bagaimana dia bisa tenang, bagaimana dia bisa bebas. Karena metode anak-anak sekarang udah males lihat PowerPoint yang materi semua, udah males. Serius, mereka kan lebih baik main HP. Tapi kalau mereka mendengarkan mantan pecandu, teman-teman mantan pecandu yang menceritakan, mereka antusias. Pasti mereka tanya, dapat barang di mana bang? Terus bisa lepas gimana bang? Nah ini yang metode ini yang kita lagi terapkan. Nah untuk anak-anak ini memang saya salah satu syarat mutlak anak sekolah saya bicara anak sekolah masuk anggota SAT adalah mereka tidak merokok, wajib tidak merokok. Gerbang utama anak sekolah mengenal narkoba adalah rokok. Rokok. Ya, kita nggak bisa mungkin juga anak-anak SD sekarang udah banyak, oh ini kok anak kecil SD kan. Nah ini edukasi ini yang selalu kita ngomong. Makanya saya lebih banyak saat ini menekankan bencana adiktif, nikotin, kafein, komik dan lainnya yang memang sudah terdata dalam kita. Nah, inilah yang kita kepengen adik-adik ini, oke, terapkan. Di sekolah kalian pantau. Nah, makanya saat sekolah itu nggak banyak, cuma 20 orang pengurusan sekolahnya, mereka akan mendeteksi ini, teman-teman. Dan mereka ini ada jadwal razia di sekolah dengan berkoordinasi sama pihak sekolah. Biasa kan kalau kita razia itu kan saat senam atau upacara, kan gitu kan? Senam atau upacara. Mereka kan razia. Kalau ketahuan, sudah akan berusaha sama mereka. Nah, dan kita sangat komitmen kepada pihak wali murid dan pihak sekolah. Kalau ada yang pengguna terbukti, pengguna untuk pengedar, kalau kita inilah pengguna terbukti, anak-anak sekolah, itu mereka tidak akan diputuskan sekolahnya. Kita tetap menjamin mereka tetap mendapatkan pendidikannya sampai tuntas. Nah ini yang kita jaga terus. Makanya kemarin sama Pak Gubernur melalui Kadisdikbud itu kemarin sudah komitmen sudah oke. Jadi kita pengen menyelamatkan mereka harus tetap pintar. Karena psikologis ini deh. Di saat mereka putus sekolah, dikeluarkan dari sekolah. Sekolah mana yang akan menerima mereka lagi? Oh, makin penjuru atau enggak? Ada nggak sekolah mau terima lagi? Oke, diterima. Lingkungannya di mana nanti? Maka dia akan semakin terpuruk. Nah, psikologis ini yang kita jaga. Jadi biarkanlah mereka di sekolah itu selesaikan sampai tamat dia sekolah. Nah, setelah itu ya balikan ke orang tua. Gitu aja sih. Jadi kita tetap menghimbau kepada seluruh pengurus satgas dan kepala sekolah yang ada di sekolah seprovinsi Bengkulu untuk tetap menjadi partner cerita ya, kita bicara partner cerita atau teman sebaya teman-teman mereka yang ada di sekolah. Jadikanlah mereka tempat konseling yang enak, yang nyaman. Mereka konseling ke BK itu mungkin, ya siapa sih yang dipanggil BK nya kita dulu kalau diri kan? Dipanggil BK, masalah apa? Kan begitu pasti pikiran ke situ. Tapi kalau mereka bercerita dengan sama mereka, oh saya ini punya masalah keluarga, ini. Nah, saya selalu mengarahkan seluruh anak saat sekolah untuk kalau mereka ada masalah, oke, larikan dulu ke kegiatan. Misal, ajak apa sukanya mereka. Oh, sukanya main futsal, ajak main futsal. Dia basket, ajak main basket. Tapi kalau dia udah masalah-masalah tunggakan sekolah, belum bayar LKM, itu ke pengurus. Itu larinya ke pengurus. Nah, mereka akan melarinya ke kita biasanya, bang, anak ini kayaknya uang sekolahnya belum bisa dapat kartu ujian, karena uang sekolahnya, bukan uang sekolah, iuran sekolah sekarang namanya, bahasanya iuran sekolahnya masih ada tentang sebulan atau 5 bulan. Nah itu yang eksekusi kita. Nah kita yang eksekusi, kita akan dapat kepala sekolahnya, bapak ini mohon dibantu dulu kalau emang uang orang tuanya belum bayar sampai tanggal sekian, kami yang eksekusi. Nah alhamdulillah sampai saat ini tidak ada anak SAN, jadi saya bisa mengklaim ya, tidak ada anak SAN yang melaporkan bahwa
ada kendala di keuangan karena sudah kita himbau kepada bapak kepala sekolah sesuai dengan surat edaran dari bapak Kadidikbud bahwa mereka tetap bisa dibantu asalkan mereka mau sekolah. Jadi memang benar-benar saat ini organisasi keluarga yang begitu Ya, erat ya kalau kita lihat. Jadi memang kayaknya atau mungkin dari abang sebenarnya seberapa penting sih untuk khususnya remaja membangun karakter mereka agar kuat seperti itu, khususnya di dalam bidang anti narkoba ini sendiri, agar mereka tidak sampai penyalahgunaan narkoba ini. ya. Puncak kenakalan remaja itu ada di kelas 2 SMP. Ah, kalau sekarang kelas 11 ya. 11, 11, 11, 12. Saya sekarang sering lupa-lupa juga 12, 13 gitu nih. Puncak kenakalan remaja itu ada di kelas 11. Nah, bagaimana kita memanage kalau mereka dari kelas 10 ke 11 ini dengan baik. Nah, inilah yang kita doktrin ke anak-anak. Ini kita bicara doktrin, doktrin ke anak-anak. Oh ya, kalian maunya kemana nanti? Kuliah kah? Kerja kah? Nikah kah? Sama sejenak-jenak gitu lah. Nikah kah? Kebun kah? Kalian harus punya mindset ini. Bantu orang tua. Kalau kalian mau bantu orang tua secara instan, mau cepet, kalian harus ambil kuliah yang kedinasan. Ya dong. Orang tua nggak biayain lagi dong, lebih kan kedinasan. Udah banyak di kedinasan, udah terbuka semua kedinasan. Nah, karakter inilah yang kita keluarkan di kelas anak-anak kelas 1, kelas 2. Nah, kalau kelas 3, kita kalau kelas 3 ini, kelas 3 itu mereka salah termasuk kalau kita dalam organisasi itu masuk senior magang. Itu bicaranya senior magang. Dibilang senior betul, dia belum lepas, tapi dibilang masih anggota, kita tidak terlalu terlibatkan lagi kan. Itu udah kelas 3. Paling udah mulai Januari besok kita kelas 3, kita udah bulan November kemarin deh. Bulan November ada kelas 3 kita belum bisa katakan boleh ikut boleh tidak. Boleh ikut boleh tidak. Jadi kalau mereka kosong boleh ikut kalau mereka. Jadi nah kelas 2 inilah yang kita memang gembleng secara mulai dari disiplinnya, mulai sampai ke attitude-nya, sampai ke pemahamannya, ini kita saya tahu ya yang namanya kita pernah muda juga ya. Saya selalu bilang sama adik-adik, saya pernah di umur kalian, tapi kalian belum pernah di umur saya. Dan belum tentu juga kalian nyampe di umur saya. Betul kan? Siapa yang bisa menjamin kamu bisa umur? Enggak ada banget. Berarti dia kan pernah ngomong saya. Bilang gitu. Jadi saya gembleng lah mereka di situ kegiatan eh, saya rasakan sampai saat ini. Mulai dari attitude, terus disiplin waktu, terus kegiatan tanggung jawab tuntas dan lain. Di saat saya nge-sell, kita lihat respon. Oh dia bilang, anjir, kami nggak bisa, kami lagi di kampung. Saya kalau alasan masakan, oke, saya nggak akan tanggapin. Kalau saya nggak tanggapin, mereka udah paham, berarti iya. Tapi kalau saya tanggapin, oh hati-hati, abang nggak mau nih, nggak boleh. Gitu. Mereka udah paham. Jadi memahami karakternya mereka itu ini yang paling penting. Kita tidak bisa memaksakan apa yang sesuai dengan karakter usia kita. Saya harus terjun ke karakter usia mereka. Oh, anak-anak sekarang sukanya games deh. Makanya kalau disosialisasi, saya itu selalu mulai pada job-job itu hadiah nih, misalnya ada tanya nih. Oke, kita akan ceritanya nih yang sebutkan kepanjangan dan narkoba, misalnya gitu kan. Hadiahnya 50.000. Mau 50.000 apa mau chip? Iya kan? Jadi kan kita ngambil suasananya nih. Chip bang! Oh, budi aja. Akhirnya kasih mau 50.000 ya. Kita siap keuangan. Jadi responsif yang itu yang kita pengen di saat mereka sudah responsif, oke kita enak masuk ini. Nah, inilah yang dari anak SAR. Mereka itu satu tugas inti anak SAR itu, ya pengurus nih, pengurus aktif sama pengurus inti. Mereka wajib membina satu orang, jadi one man three people kita bicaranya gitu, satu orang
Satu orang wajib membina 3 orang teman-temannya untuk bisa satu jalur sama mereka. Itu aja dulu. Kita nggak usah banyak. Oh, satu orang bisa 20. Nggak bisa. So, siapa yang bisa ngatur kepala orang sama-sama hitam mati nggak tahu kan? Kita nggak tahu itu. Nah, jadi satu orang wajib kalian menggambarkan 3 orang teman-teman kalian. Pantau, kalau dia butuh bantuan, bantu. Kalau dia butuh pencerahan, pencerahan. Kalau ada apa, mentok kalian baru balik ke aman. Nah, itulah yang ditugaskan Hasan. Jadi makanya Hasan itu lebih ya anak-anak, kumpulan anak-anak yang sering curhat lah di dalam anak-anak itu. Jadi kita pengen menjadi rumah besar anak muda dan untuk pelajar yang ada di Bengkulu ya, kita pengen semuanya besar dan kita tetap berkolaborasi bersama eh, stakeholder yang ada, mulai dari BNN, pemerintah daerah, terus kepolisian, organisasi yang lain. Saya pengen betul, mudah-mudahan lah ya, mudah-mudahan ini bisa difasilitasi BNN di 2024. Ini pengen organisasi nih, saya mudah-mudahan baru saya pengen 2024 dibuat family gathering, semacam family gathering lah, atau gimana, saya sumbang, saya sumbang, saya support, saya support, yang diinisiasi oleh BNN. Karena kalau diinisiasi oleh Islam takutnya nanti katanya, oh panti resani ini, kalau diinisiasi oleh BNN itu membuat family gathering untuk seluruh penggiat yang ada di provinsi Bengkulu. Saya siap support, saya siap support. Nah, gunanya apa? Jangan ada lagi gap yang mengatakan, ah, satu ekor dibantu pemerintah. Kita tidak tahu isi dalam kami gimana. Kami kan hanya bicara, ini kami kegiatan terus. Mereka tahu kalau dapat uang dari mana, kalau dapat dari mana. Nah, kita pengennya di situ. Jadi kita sama-sama satukan visi misi. Kita sama-sama pengen majukan Bengkulu. Saya pengen itu. Saya pengen majukan yang namanya Bengkulu aja. Kita pengen dorong dulu Bengkulu di keluar nih. Sekarang tracknya udah benar nih, sama Pak Gubernur ini kan, Pak Gubernur ini udah benar tracknya. Oh, sekarang Bengkulu udah banyak dikenal. Oh, Bengkulu ada karbonnya, ada ininya, ada ininya. Kalau dulu kan, oh Bengkulu apa? Oh yang itu ya, yang gubernurnya apa ya? Gitu. Sampai segitu loh, serius. Sampai segitu. Saya dulu masih di Jakarta, ingat dulu. Waktu lapas lapas Malabur kebakaran, itu kan ada video salah satu mantan bupati yang ketahan di dalam, jongkok, jalan jongkok karena kebakaran di Pulau Bogor, nggak pakai baju. Itu viral itu di luar itu. Oh itu kan yang mati Bengkulu ini. Nah, jadi saya itu kepengen Bengkulu itu dikenal bukan karena masalahnya. Saya lebih kepengen Bengkulu itu dikenal dengan prestasi anak mudanya. Kita bicara anak muda. Saya nggak lagi berbicara dengan anak-anak umuran saya. Ya enggak lagi. Saya mempersiapkan anak-anak muda. Oke, kalian mau apa? Buat kerjakan tuntas. Tuntas, ya. Jadi ada satu moto yang kita buat di Pesan itu, masa muda tidak datang 2 kali. Nikmati setelah, raih apresiasi, eh, jangan banyak kontroversi, raih prestasi dan pencapaian berprestasi tanpa kontroversi. Ini yang saya, ini besar di situ itu ada. Itu aja patut lebih. Atau pastikan kalian berprestasi. Prestasi banyak, banyak itu ada akademik, kan, ada olahraga, ada musik. Nah, silakan berprestasi. Tentunya dengan tanpa repot. Baik, jadi memang seru sekali nih nampaknya, apalagi seperti yang sudah Bang sampaikan, kita bisa menyampaikan gagasan, terus dengan cara yang menyenangkan juga, memahami karakter remaja tersebut. Nah, kalau dari Sans sendiri, Bang sebenarnya bagaimana peran Sans terhadap P4GN khususnya di Provinsi Bengkulu? Oke, kalau peran Sans kita mulai dari 2016, 2017 lah ya, kita bilang dengan kaki napak, jadi kaki injek.
kalau peran yang pertama tadi kita mengedukasi dari sekolah ke sekolah, eh, kita memang fokusnya sekolah, kita tidak akan ngambil eh, rule yang lain kita sekolah. Nah, jadi kita biasanya di apa ya sekarang penerimaan siswa baru PPDB ya PPDB saya lupa singkatannya berubah masalah ini PPD pendapat penerimaan siswa baru itu. Nah, biasanya itu kita sudah terjadwalkan nih, oh, sekolah ini kayak kemarin terakhir agak sedikit keteteran sih, agak sedikit keteteran. Kabupaten minta, gila. Kabupaten minta dan pengurus yang mau ngisinya pengurus provinsi. Bilang, terus kabupaten aja Pak, apa-apa. Nah, mau pengurus provinsi aja yang ngisi. Sudah, tadi. Jadi kemarin kita saya Utara, teman-teman yang kegiatan itu. Nah, sosialisasi ini dengan gaya anak kekinian itu penting. Nah, dan saya juga nanti kepengen, ini harapan juga, kepengen karena Tupan, Bujang Gadis, terus apa ya, ada penilaian ini yang ada dia, karena kalian kan ada eh, pendidikan karakter, terus pendidikan public speaking, cara membawa acara. Ini bagus sebenarnya untuk bisa kita collab. Collab, mungkin suatu saat saya bicara sama Cek untuk mungkin nanti kayak saya mau buka kelas itu 20 orang untuk bisa dilatih. Mungkin ada protokolan, terus tentang MC, tentang ekspresi. Ini yang mau kita kolaborasi. Modal inilah yang pengen kita tanamkan dari akhirnya. Kenapa? Di saat mereka sudah berpikiran positif, aura negatifnya akan terkikis. Saya yakin. Kenapa? Kalau mereka, saya ingat kata-kata Ustaz dulu, di saat kalian bergabung, berkumpul bersama tukang minyak wangi, kalian akan wangi. Kalian bergabung sama orang-orang yang jenius, minimal kalian akan belajar. Ya kan? Bergabung sama orang-orang eh, agak sedikit nyeleweng, kalian akan tahu cara nyelewengnya gimana. Nah, pergaulan kalian menentukan masa depan kalian. Ini yang selalu kita tunggu. Nah, inilah yang kita gedor tadi. Kalian mau bergaul di mana? Kalian mau bergaul di mana? Kalau kalian mau bergaul di sana, berarti kalian harus bisa komitmen untuk orang yang tidak berkomitmen. Cuma di situ. Jadi kalau untuk sosialisasi tadi itu yang kedua tadi program Bang Menteri Bipol tadi bisa bawa mengalami selain mereka ada jadwal di sekolah masing-masing. Nah sekarang saat ini udah ada di beberapa sekolah menjadi ekstrakurikuler. Udah ada ekstrakurikuler. Jadi mereka udah ada jadwal seminggu sekali untuk mengumpul sosialisasi saya. Materi cuma 4. Materi narkoba, public speaking, presentasi, praktek. Cuma 4 materi. Nah, inilah yang diputar setiap satu minggu, satu bulan kan ada 4 minggu. Nah, ini yang diputar selalu di setiap bulan. Nah, itu pun pelatihnya ada. Jadi pelatihnya itu tadi teman-teman senior yang udah kuliah, udah siap untuk tampil, kita jadi pelatih di sekolah masing. Oke, mantap ya. Kita doakan semoga next project yang dilakukan khususnya di Insan Bengkulu juga bisa berjalan dengan lancar. Apalagi tadi kegiatan-kegiatan baiknya itu banyak sekali. Semoga lancar juga Bang ya. Ya, Lanjut Bang, untuk upaya ini apa ini yang dilakukan oleh SAN khususnya dalam bidang pencegahan pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba di Bengkulu sendiri khususnya Bang. oke, upaya yang pertama selalu koordinasi. Nah, kita pengen karena tugas kita kan hanya mensosialisasikan. Kita tidak bisa nangkap, ya kan? Mensosialisasikan dan memberitahu apabila ada. Nah, jadi eh, kami selalu pengen data update. Data update yang kalau kita menyampaikan sosialisasi, tapi datanya data basi, data lama kan. Jadi selalu kita koordinasi. Terus apabila kita emang masuk ke daerah zona-zona kuning lah, beda bicara zona kuning, zona-zona kuning yang menuju merah atau orange, jadi
ya kita butuh pendampingan. Biasanya gitu. Kalau nggak dari BNN, ya, biasanya kita pendampingan dari Polda atau Polres terdekat yang mendukung kita. Nah, upaya-upaya preventif yang itu yang selalu kita belumkan. Jadi yang sekarang yang lagi mereka gerakkan mulai 2024 itu mereka wajib mempunyai progres pembentukan di SMP-SMP yang meningkat tadi. Mereka udah wajib. Nah, yang menjadi kakak pembina ataupun kakak pembina atau penanggung jawab saat sekolah di SMP itu kakak-kakak SMA juga. Jadi kita kasih mereka tanggung jawab, mereka mengembangkan. Lihat 2004, 2024 ini SMP, kita berharap 2025 sekolah dasar. Sekolah dasar. Lihat ini, kalau TK kita angkat tangan dulu, kita ampun kalau TK. Kita belum berani kalau TK kan guru TK-nya sering. Kalau nggak punya kesabaran yang tinggi kan agak sedikit ribet juga kan. Oke. Ya, jadi kita cuma sekolah sampai sekolah dasar. Kita berharap 2025 ini target besar kita 2025 seluruh sekolah yang ada di mulai tingkatan SD sampai SMA yang ada di provinsi Bengkulu itu mereka setidaknya sudah mempunyai sekolah. Makanya kita pikir saat ini idenya punya orang Bengkulu dan alhamdulillah sekarang sudah dipakai se Indonesia. Luar biasa Nah, banget. kita berharap masih akan ada organisasi lain yang bisa mengharumkan kembali orang Bengkulu. Ya, kita mempunyai cara masing-masing untuk bisa mengangkat nama negara. Saya yakin itu tidak ada anak muda Bengkulu yang terpengen daerahnya hancur atau terlihat tidak baik gitu. Iya, baik. Memang betul sekali bagi kalau kita sudah memberikan pemahaman yang tepat, khususnya juga bagi remaja. Benar kata Bang Dani, kalau SMA sudah, SMP sudah, terus kalau bisa SD juga. Pasti kalau kita sudah mengetahui bahaya dari narkoba, ya siapa sih yang mau kalau Betul. sudah tahu ya pasti kita akan menolak dan menghindari dari penyalahgunaan narkoba itu sendiri. Ya, Terakhir apa sebelum nanti kita mengakhiri persoalan kita di bincang podcast dan band edisi kali ini, boleh harapannya Bang, khususnya juga untuk seluruh remaja membangun eh, mereka agar nantinya terhindar dari yang namanya dari penyalahgunaan narkoba. Boleh Bang harapannya untuk khusus generasi. Kalau sekarang generasi Z ya Bang ya. Z atau apa sekarang udah sebutannya beda-beda tuh. Iya, Keren tuh milenial Z dengan Gen Z. iya. Oke, harapan kita pengen seluruh anak muda generasi dulu Indonesia umumnya khususnya itu mereka bisa mengatakan tidak dengan narkoba karena kita tahu bagaimana sedihnya, parahnya dijajah dulu, ya terus bagaimana parahnya perang candu Cina dulu, ya kita tidak mau terjadi itu karena apa yang telah dicanangkan oleh Bapak Presiden kita tentang Indonesia Emas 2045, adik-adik inilah yang harus kita persiapkan. Kita bayangkan kalau adik-adik ini semuanya telah menggunakan narkoba, ya mungkin hilanglah Indonesia ini kan. Indonesia generasi ini udah habis lah kalau kita mau. Jadi kita berharap itu, kami dari Satgas Anti Narkoba Sekolah Provinsi Bengkulu, khususnya San Indonesia, mengharap seluruh pihak untuk bisa bahu-membahu gandeng tangan untuk bisa mensosialisasikan bahaya narkoba. Step awalnya adalah keluarga. Step awalnya adalah keluarga. Keluarga dan penguatan agama itu adalah penting. Nah, jadi kita berharap pada seluruh orang tua yang di luar sana untuk tetap meluangkan waktu kepada anak-anaknya, untuk tetap memberi perhatian yang sangat cukup kepada anak-anaknya, karena dengan perkembangan zaman, ya mereka akan cepat mendapatkan informasi, akan cepat mendapatkan doktrin-doktrin baru, kalau tidak dijaga atau dibatasi dengan orang tua yang komunikasinya bagus, juga sekuat manapun BNN, sekuat manapun SAR, sekuat manapun Tuhan atau enggak untuk mensosialisasikan pengaruh jelek atau ibarat penjahat, mereka akan
mempunyai 1001 cara pun dengan yang terbaru itu kan ada yang pipe itu kan, yang masang ada liquid sabu cair. Kita tidak berpikir kalau liquid sabu cair itu bisa dihisap sama anak-anak kita yang menahan pipe itu bisa digunakan beberapa orang dalam satu kali tetesan itu yang kita lakukan. Jadi saya berharap pada seluruh pemuda Indonesia usia 20 keren boleh, tapi pastikan kalian berprestasi apa namanya. Luar biasa, terima kasih atas kehadirannya dari Bang Deddy Haryadi selaku Sekjen Trans Indonesia dan Ketua SANS Provinsi Bengkulu yang sudah hadir di Bincang Podcast dan BEM untuk edisi kali ini. Tidak terasa Sobat dan BEM, kebersamaan kita juga tuntas sampai di sini. Nantikan podcast dan BEM untuk edisi-edisi berikutnya. Tentunya Indonesia sehat, Indonesia bersinar, bersih dari narkoba. Terima kasih atas kebersamaan Anda. Kami akhiri wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sukses podcast dan